Mitra PTBes. Saya perkenalkan Haji Mak Munir sebagai tim konsultan dari PTBes. Pada pagi ini yang alhamdulillah cuacanya mendung, asik lah kalau di sawah ini tidak begitu panas gitu ya. Nah, secara kebetulan hari ini adalah hari dimana kita akan melakukan penyemprotan eco farming. Nah, ini bentuknya eco farmingnya, bentuknya kecil tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Dan ini larutan yang sudah jadi, dimana ini eco farming dilarutkan dengan menggunakan air res tebu. Kenapa air res tebu ini kita gunakan? Di sini air res tebu ini banyak manfaatnya, terutama untuk pengembangan bakteri positif yang ada dalam eco farming itu sendiri. Yang kedua, dengan air res tebu ini menambah efektivitas dari pemupukan, di mana air tebu ini banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang juga melengkapi daripada eco farming itu sendiri. Oke, kita lihat ini posisinya lahan sawah saya sendiri, kurang lebih sekitar 1 hektar. Yang belum tanami, yang sudah tanami udah ada 3 hektar. Jadi sengaja ini diterakhirkan karena memang ini khusus untuk uji coba praktek tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Tanah yang layak ataupun yang pas digunakan untuk penyemprotan adalah seperti ini, dimana posisinya macak-macak, jadi tidak tergenang air, tapi di sini posisinya tanah itu benar-benar kelihatan, dan memang sasarannya juga untuk tanah. Adapun untuk dosis yang kami gunakan ya untuk sasaran lahan, yaitu untuk luasan 1 hektar untuk padi itu 6 tub atau 6 liter. Nah, untuk penggunaannya kita akan, seperti tadi disaksikan ada 2 petani, dan untuk luasan ini bisa menghabiskan sampai 10 tangki. Jadi 6 liter biang itu akan dibagi 10 tangki. Jadi per tangkinya adalah cukup dengan 600 mili, yaitu seukuran botol ini. Nah, untuk proses penyemprotan di awal kenapa harus dilakukan? Karena pada umumnya petani ini seringkali di awal itu tidak lakukan pemupukan. Pemupukan setelah ada tanaman. Padahal tanaman sebelum dipindahkan ke lahan ini perlu dipersiapkan dulu nutrisinya. Nah, nutrisi inilah yang akan menjadikan tanaman yang akan kita tanam ini akan cepat tumbuh, cepat beradaptasi, dan cepat merespon. Dalam tahap olah tanah yang sangat tepat, yaitu tahapan yang pertama adalah dengan cara kita membalikan, di mana tanah-tanah kita ini perlu dibalikan lapisan topsoilnya, ya, di mana kedalaman kurang lebih antara 20 sampai 30 cm. Nah, setelah dilakukan pembalikan, dibiarkan dulu kurang lebih 1 minggu, biar udara atau oksigen bisa berinteraksi dengan tanah. Setelah itu baru dilakukan penggemburan atau pencacahan dari tanah tersebut sehingga menjadi gembur. Dan biarkan kurang lebih 1 minggu juga, dimana posisinya tetap masih dalam tidak tergenang. Dan terakhir yang ketiga yaitu dengan penambahan bahan organik. Nah, ini tanah ini kebetulan sudah dilakukan pemberian bahan organik di minggu ketiganya. Dan ini sangat penting bahan organik ini karena eco farming ini mengandung bakteri-bakteri yang diantaranya adalah bakteri pengurai bahan organik. Nah, bahan organik ini sebagai nutrisi yang alami yang nantinya akan diproses ulang oleh bakteri-bakteri yang ada dalam eco farming ini. Dan yang terakhir adalah setelah pemberian organik biasanya petani dilakukan pengapuran, tapi di sini tidak dilakukan karena di sini sudah ada mengandung unsur dolomit ataupun magnesium dan kalsiumnya. Dan terakhir adalah setelah kita lakukan bahan organik, yaitu dengan sistem kita pelumpuran. Dan pelumpuran ini sampai kurang lebih 1 minggu, dan 1 minggu kemudian kita biarkan air itu
dikeluarkan atau dialirkan sehingga tanah itu akan keluar bunga-bunga cacing yang seperti kita saksikan bersama. Nah, bunga cacing ini menunjukkan bahwa tanah ini sudah siap untuk ditanami. Dengan tata cara pengolahan tanah yang baik atau yang sempurna, di mana olah tanah ini sangat menentukan kedepannya berkaitan dengan tanaman yang akan tumbuh di atasnya. Ekofarming ini insya Allah secara bertahap, selain pH itu menjadi normal, juga tanah akan menjadi subur. Untuk aplikasi tahap kedua, di mana aplikasi tahap kedua ini posisi tanaman sudah berumur 14 hari. Seperti biasa tadi sudah diterangkan bahwa ekofarming ini ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama untuk sasaran tanah dan tahap kedua adalah untuk tanaman. Sasaran untuk tanaman itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu umur 14 hari, dan yang kedua umur 28 hari, dan yang ketiga umur 42 hari, dan terakhir 56 hari. Kali ini kita lihat tanaman ini sudah berumur 14 hari. Jadi pada saat ini saat yang tepat untuk dilakukan penyemprotan ekofarming. Ambil contoh, ini adalah varietas Impari 32 yang dimana umurnya adalah dari mulai sebar atau semai itu kurang lebih sekitar 120 hari. Kita tahu bahwa siklus tanaman padi itu 20 hari, dimana itu dibagi menjadi dua tahapan atau fase. Fase yang pertama adalah fase vegetatif, dan yang kedua adalah fase generatif. Nah, fase vegetatif ini adalah fase di mana tanaman padi itu akan berkembang mulai dari satu batang ketika ditanam sampai terus berkembang sampai puncaknya di mana nanti akan tertutup rapat. Nah, waktu vegetatif ini dibatasi umurnya biasanya separuh dari umur tanaman itu sendiri. Untuk tahapan penggunaan ekofarming, di mana fase vegetatif itu diantaranya pada umur 14 hari dan umur 28 hari dan 42 hari dari tanam. Kalau kita hitung mundur, nah, kalau misalnya semaian itu adalah umur yang ditanam misalnya umur 25 hari, ketika umur 60 tinggal ditambahkan 35. Jadi hitungannya bahwa untuk masa vegetatif ini kalau kita hitung dari tanam, 2 aplikasi yang mungkin bisa dilakukan, yaitu umur 14 hari dan 28 hari. Di sini adalah puncaknya masa vegetatif di mana tanaman akan tumbuh berkembang, jumlah anakan makin banyak. Ini pada umur 14 hari ini anakan masih sedikit, ya kurang lebih sekitar ada 6. Nah, kedepannya ini akan terus bertambah dan bertambah di mana pupuk ekofarming ini kita gunakan. Terus umur berikutnya adalah pada fase generatif, di mana fase ini adalah fase di mana dimulainya anakan padi itu akan memasuki masa primordia, di mana masa primordia ini adalah masa di mana padi itu mulai bunting kecil bahasanya. Nah, biasanya pada umur 45 atau sampai 50. Itu pun tergantung daripada varietasnya. Nah, biasanya setelah masa primordia selesai dia akan keluar malai. Nah, pada saat keluar malai ini dikatakan masa generatif bisa dimulai. Sampai kapan? Sampai panen. Dan nanti pada masa generatif masih bisa dilakukan pada umur 42 hari dari tanam dan 56 hari setelah tanam. Insya Allah dengan pemupukan ekofarming yang 4 kali dilakukan untuk tanaman, itu akan membantu proses perkembangan anakan menjadi lebih banyak, dan pada akhirnya akan menjadikan tanaman itu menjadi produktif. Pengalaman sebelumnya di musim tanam yang lalu, alhamdulillah saya pada saat itu juga menanam Impari 32
pada umur maksimal dikatakan pada saat vegetatif itu mencapai 55 sampai 60 batang per rumpun. Dan akhirnya pada masa generatifnya, alhamdulillah, yang saya alami pada musim yang lalu, yang tadinya 65 itu saya pikir udah maksimal, ternyata di masa generatif mencapai 70 batang anakan yang produktif atau yang mengeluarkan malai padi. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat Sinergi, mitra PT BES, kami dari tim konsultan ingin berbagi sharing bagaimana cara membuat larutan eco farming. Seperti yang kita saksikan di depan saya, ada 3 jenis larutan yang akan kita campurkan ke dalam eco farming. Yang pertama, ini larutan air tetes tebu atau istilah lain molase. Yang kedua, air kelapa, dan yang ketiga, air mineral biasa. Ketiga jenis pelarut ini memiliki beberapa spesifikasi. Air tetes tebu atau nama lain molase itu selain untuk menambah nutrisi dari mikrobiologi atau sebutnya bakteri positif yang ada dalam farming, jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus menambahkan molase. Dan yang berikutnya ini larutan kelapa. Larutan kelapa ini selain sebagai pelarut juga memiliki spesifikasi lain, yaitu bisa menambah daya maksimal daripada larutan bio farming, karena di dalamnya banyak nutrisi atau mineral yang ada dalam kandungan air kelapa itu sendiri. Dan yang ketiga itu air biasa. Ini yang sudah umum dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam melarutkan eco farming. Namun di sini untuk air biasa tidak ada kelebihan lain sebatas hanya pelarut. Kita perhatikan, ini sambil contoh. Untuk eco farming yang akan kita larutkan, ini bentuknya, kita buka. Boleh berdiri nih. Nah ini, ini adalah eco farming dalam bentuk padatan atau tub, yang di dalamnya itu ada plastik pembungkus. Ternyata di dalam tub ini juga dalam kemasan ada buku petunjuk untuk penggunaannya, baik kebutuhan jenis tanaman maupun dosis standar yang ada dalam brosur ini. Mari kita langsung saja tata cara pembuatan larutan, mulai dari larutan tetes tebu ya. Kita buka plastiknya, atau bisa diremas dulu di sini supaya lebih mudah dalam pelarutan dan tangan juga tidak kotor. Dan kenapa di dalam plastiknya? Ini satu alasan supaya tangan kita barangkali kalau yang masih belum disterilkan bisa menunjukkan kontaminasi. Ini maaf, contohnya tidak pakai alat sarung tangan, tapi sengaja saya supaya lebih steril, jadi ditemukannya di dalam plastiknya saja. Kita masukkan.
Ini larut ekoparmi yang sudah dihancurkan dan dimasukkan ke wadah yang akan kita jadikan biang ekoparmi. Selanjutnya kita campurkan molase atau air es tebu ini menjadi pelarut. Perlu diketahui juga isi normalnya ini 600 ml, sementara saya asumsikan posisi di sini berarti sekitar setengah liter. Jadi kalau 2 hitung ditambahkan 1 liter. Larutan dari air kelapa. Ini masih ya posisinya seperti yang tadi dilakukan, karena tangan saya ini perlu diremas ataupun dihancurkan di dalam plastik supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini kelebihan dengan adanya tambahan plastik ini, minimal pada saat penghancuran tidak langsung kena tangan, sehingga tidak kemungkinan kecil untuk terjadi kontaminasi bakteri yang ada dalam tangan kita. Kita masukkan ke sini. Lalu botol kedua. Kita petak sedikit supaya ampas bisa langsung masuk. Ya, oke. Selesai untuk pembuatan larutan biang ekoparmi dengan bahan pelarut air kelapa dengan 3 jenis larutan, yaitu air tetes tebu molase, ini dengan air kelapa, dan satu lagi dengan air mineral. Secara fisik kelihatan hampir mirip ya, anggapnya sama. Tapi yang membedakan nanti hasil dari pelarutan ini tentunya akan memiliki efek yang berbeda-beda. Yang pertama, ini jelas dengan molase kita tidak perlu lagi menambahkan molase untuk dalam waktu penyimpanan yang lebih lama. Yang kedua, ini juga sudah mengandung mineral, bahkan ya air kelapa itu juga di dalamnya ada glukosa. Jadi ini sudah tidak perlu lagi ditambahkan molase atau nutrisi mikroorganisme. Yang ini yang terakhir, ini mesti ditambahkan molase kalau disimpan lama. Sekalian, sahabat sinergi mitra PT BES, marilah kita untuk season yang kedua ini kita akan menghitung bagaimana cara larutan biang ini akan dijadikan penyemprotan atau aplikasi semprot. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mengurai bagaimana cara menghitung dosis aplikasi dari biang ekofarming nanti di lokasi atau di lapangan atau di tanaman. Pertama yang harus kita lihat jenis tanaman dan perlakuan pupuk. Di sini ada beberapa kolom mulai dari nomor 1 sampai nomor 16. Kita ambil sampel atau contoh nomor pertama, yaitu tanaman padi. Kebutuhannya adalah 10 tuber. Atau kalau kita contohkan ini 1 liter larutan biang ekofarming. Setelah itu kita juga lihat tabel di sebelahnya, itu ada istilah yang paling atas itu hari tanam. Hari tanam
di sini ada angka-angka yang sudah ada dalam tabel ini. Yang bagian paling pertama, kolom pertama yang ada angkanya, itu khusus untuk lahan. Anggap aja kolom angka pertama. Lahan. Artinya ini sasarnya adalah tanah. Kolom berikutnya itu kolom angka kedua dan seterusnya itu untuk tanaman. Berdasarkan tabel ini, di situ untuk lahan kebutuhannya adalah 6 atau 6 liter biang eco farming. Dan angka di atasnya yang ditunjukkan dengan angka min 5, ya, perhatikan min 5. Ini artinya min 5 itu hampir seluruh tanaman dibuat angka yang sudah baku, yaitu min 5. Yang dimaksud min adalah sebelum tanam. Tanda min itu sebelum. Artinya 6 tub ini atau biang ini jumlahnya ini 1 liter, jadi ada 6 ini nanti akan diaplikasikan ke lahan pada saat 5 hari sebelum dilakukan penanaman. Dan tentunya ini proses penyemprotan di tanah ketika lahan sudah siap. Saya kasih tambahan, ini lahan ini sudah siap. Jadi artinya jangan sampai ada penafsiran berbeda. Karena untuk lahan kapan saja bukan, tetapi lahan sudah siap ditanam. Baik ini posisinya lahan tidak tergenang dan tidak kering, jadi macak-macak. Di keterangan berikutnya macak-macak. Selanjutnya kolom berikutnya di tanaman padi ini ada angka yang ada muncul angka adalah 14, 28, 42, terakhir 56. Artinya ini dibagi ke dalam 4 aplikasi, 4 tahap. Di sini ada 14, ada 28, ada 42 dan 56. Di sini perlu diperhatikan angkanya semua tidak ada tanda min, plus, cuman tidak dicantumkan. Artinya secara matematik kalau tidak dicantumkan, plus itu sudah disebutkan berarti plus. Nah, kalau artinya plus di sini istilah plus sama dengan setelah tanam. Sebagai satuannya adalah hari. Jadi baik ini semuanya dalam bentuk hari, bukan minggu atau bulan. Makanya istilahnya kita singkat setelah hari setelah tanam. Kita sambungkan ke sini, hari setelah tanam disingkat menjadi HST. Dalam dunia pertanian HST itu singkatan
hari setelah tanam. Yang membedakan plus apa minus. Kalau minus berarti bukan setelah, sebelum. Jadi kalau saya tambahkan di sini ada istilah 14 HST, 28 HST, 42 HST, dan 56 HST. Berapa kebutuhannya angka yang ada dalam ini? 1, 1, 1, 1. Jadi untuk tanaman, artinya ini dibutuhkan, saya tambahkan di sini 4 tub. Tadi sudah disebutkan di sini 4 tub atau biang sama, belum ya, maaf, 4 tub atau sama dengan 4 liter biang eco farming. Dan 4 tub ini atau 4 liter ini akan dibagi ke dalam 4 tahapan. Anggap aja di tahapan pertama, di tahapan kedua, ketiga, dan keempat. Dengan berbeda dalam waktu saja. Ini 1, 1, 1, 1 dengan satuan liter. Ini sebagai dasar untuk penghitungan dosis. Dari ketiga jenis ini, yang paling urgen atau paling penting itu ukuran nozzle. Nozzle itu alat untuk mengeluarkan kabut penyemprotan. Semakin halus pengabutan semakin baik. Itu demikian berkaitan dengan hand sprayer. Kita lanjutkan nomor 5. Saya tambahkan di 10 tangki per hektar supaya jelas. Sehingga dosis yang akan kita hitung sudah sedikit banyak kita ada rumusan. Dosis yang pertama adalah untuk lahan. Cara menghitungnya adalah 6 liter. Oh ya, ini 6 liter. Itu sama dengan 6000 mililiter. 6000 mililiter. Kita bagi 10 tangki. Hasil yang didapat adalah dosis untuk lahan coret 0, jadi 600 mili per tangki. Inilah hasil penghitungan dosis lahan. Yang kedua, untuk tanaman. Kita ambil sampel untuk tahap pertama. Anggaplah kita silakan T1. T1 yang ini maksudnya pada saat usia tanam, saya kasih terangan dulu, 14 hari HST. Hitungannya adalah 1 liter berarti 1000 mililiter dibagi ukuran tangki 10 tangki.
maka akan didapat dosis adalah, kita coret nolnya, 100 ml per tangki. Jadi ketentuannya sudah jelas bahwa ketika mau kita aplikasikan untuk lahan, sebagai dosis yang setelah kita hitung adalah 600 ml per tangki. Untuk memudahkan, tadi via eco farming mungkin untuk lahan 6 ya, anggap aja ini 6 liter. Kita tuangkan biang ini ke tempat yang kita ambil contoh bekas mineral. Kalau full sampai ujung ini 600, jadi kita tuangkan 600. Berapa jumlahnya? Yang didapat adalah ada 10 botol bekas mineral dengan ukuran 600 ml untuk lahan. Terus selanjutnya untuk tanaman, ini dosis yang didapat adalah 100 ml per tangki. Itu pun sama, 1 liter ini kita tuangkan ke dalam gelas ataupun ya gelas bekas mineral yang itu isinya 200 ml. Kita ambil posisi di tengah-tengah, kurang lebih sekitar 100 ml, sebanyak 10 juga. 10 gelas bekas air mineral. Nah, itu sebagai takaran yang tepat bahwa kita akan mengukur berapa sih dosis yang akan digunakan per tangki. Dan penyampaian tentang bagaimana menghitung dosis juga sekaligus untuk menghitung konsentrasi ini akan memberikan satu pencerahan buat khususnya para petani, umumnya para mitra member sinergi. Mudah-mudahan ini menjadi satu standarisasi dosis yang tepat dihitung berdasarkan luas.